Ya dan halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Gak kerasa ya, lebaran tinggal beberapa hari lagi. Kalian harus semangat ya puasanya. Oke, di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Hantu Jeruk Purut sesuai requestan penonton yang ada di video kemarin. Film ini dirilis pada tahun 2006. Film ini juga menceritakan tentang seorang pria yang dibunuh oleh warga dan dipenggal kepalanya. Diakibatkan karena dia telah membunuh seorang pastor dan seorang wanita yaitu asistennya secara sadis. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke videonya, cekicron. Di awal film ada seorang bapak yang sedang memutar radio yang menyiarkan lagu alam yang berjudul Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Di saat bapak ini sedang duduk, tiba-tiba ada seseorang yang meminjam korek api kepada dirinya. Saking fokusnya benerin radio, bapak ini tidak memperhatikan siapa yang meminjam korek apinya itu. Padahal itu udah tengah malam dan lokasinya ada di kuburan. Ketika bapak itu menengok ke arah orang tersebut, ternyata itu adalah sosok hantu kepala buntung. Scene pun berpindah ke sebuah diskotik dan di situ ada sekumpulan remaja yang sedang minum minuman es campur sambil bergosip tentang kuburan jeruk purut yang konon katanya ada sesosok hantu tanpa kepala. Mereka pun langsung OTW untuk beruji nyali di sana. Ketika sampai, mereka pun langsung mencari kuburan hantu jeruk purut itu dan akhirnya menemukannya. Dan salah satu remaja itu tahu bahwa untuk melihat sosok itu, mereka harus mengelilingi kuburan itu sebanyak 7 kali. Dan seseorang yang ingin melihat sosok itu harus berjumlah ganjil, 3 atau 1, baru bisa melihat sosok tersebut. Ketika mereka ingin pulang, salah satu remaja itu ingin kencing dan tiba-tiba dia ditabrak oleh mobilnya sendiri dan terpental hingga terbang melayang sampai tertancap di pagar kuburan. Dan yang duanya lagi terpental juga hingga yang cewek juga tewas tertancap baling-baling radiator mobil. Yang terakhir dijerat oleh kawat berduri tergantung di atas pohon hingga tewas. Berita kematian ketiga remaja itu langsung menyebar luas hingga terdengar oleh seorang wanita penulis novel yang bernama Ana. Ternyata Ana ini tertarik untuk menulis novel tentang hantu legend yang satu ini. Hingga dia meminta bantuan temannya untuk mengumpulkan data-data tentang hantu itu. Dengan semangat 45, Ana langsung terjun ke lokasi di mana hantu itu berada. Setelah sampai, Ana mengelilingi kuburan dan merekam situasi di sana dengan menggunakan handycam. Kayaknya tahun 2006 belum ada SLR ya. Tapi gak tahu juga sih. Oke, lanjut. Secara tidak sadar, hantu kepala buntung itu sedang memperhatikan si Ana. Setelah data-data itu sudah lumayan cukup, Ana langsung mulai menulis novel tersebut. Dan kesalahan terbesarnya, dia malah mengarang atau bahasa kerennya menyebar isu tentang cerita sebenarnya di balik hantu kepala buntung itu. Tak butuh waktu lama, dia langsung diteror sama hantu itu. Dan hantu asisten pastor itu juga ikut turun tangan karena tidak suka ada orang yang menyebar isu tidak benar tentang kematian dirinya. Scene pun berpindah ke sekolahan dan dimana di sini kita diperlihatkan sama tokoh utama kita yang cantik dan mempesona yang bernama Airin dan sahabatnya yang gak kalah jauh cantiknya yang bernama Nadine. Dia ini mempunyai pacar yang bernama Palen. Ternyata di sini terjadi hubungan cinta segitiga di antara mereka. Palen ini berpacaran dengan si Nadine, namun dia malah sukanya sama si Airin. Setelah gue pikir-pikir, kenapa gak dua-duanya coba? Kan lumayan dapet 2 cewek cantik sekaligus, ya kan? Oke, lanjut. Airin ini suka sekali membaca novel dan dia juga mempunyai keinginan untuk menjadi penulis novel suatu hari nanti. Hingga dia ngefans sama salah satu penulis yaitu Ana. Airin pun mengajak temannya juga yang bernama Cesa.
untuk menemaninya bertemu dengan Ana sekaligus mempromosikan tulisannya sendiri yang nantinya akan diangkat menjadi novel. Ketika Ana pulang, dia ini langsung diteror sama hantu jeruk purut itu karena dia ini bersikeras untuk meneruskan novel karangannya. Sampai-sampai dia diteror habis-habisan dan dibanting ke sana kemari hingga dia pun tewas. Di saat Airin di rumah, dia ditelepon seseorang yang ternyata itu adalah Ana. Ternyata Ana ini belum mati guys. Sebelum ajalnya tiba, dia sempat menitipkan amanah kepada Airin untuk meneruskan novelnya itu. Karena panik, Airin langsung OTW ke tempatnya Ana. Betapa herannya si Airin melihat rumah Ana itu sudah berantakan gak karuan. Udah kayak habis terkena bencana alam yang tidak mendapatkan bansos. Ketika dia sedang mengelilingi rumah, betapa kagetnya si Airin melihat jasadnya Ana yang mati mengenaskan di hadapannya. Dia pun langsung melaporkannya ke polisi. Karena amanah dari Ana sudah menjadi tanggung jawabnya si Airin, dia pun langsung melanjutkan novelnya tersebut. Dan secara tidak langsung itu adalah awal dari teror hantu jeruk purut. Saking ambisiusnya, Airin dia mengumpulkan teman-temannya untuk menelusuri kuburan jeruk purut. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung OTW. Ketika sampai, mereka pun mengelilingi kuburan itu untuk mencari informasi sekaligus mencari bahan buat novelnya si Airin. Dan secara tidak sadar, mereka sudah mengelilingi kuburan itu sebanyak 7 kali. Di saat di tengah-tengah kuburan, mana sih hantunya? ada nenek-nenek aneh yang memperingati mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Karena Nadine melihat penampakan, mereka pun bergegas pergi. Di saat Airin sedang mengetik novel, dia pun mulai diganggu sama hantu jeruk purut itu. Ketika si Airin sedang mengobrol sama ibunya, di situ ada bisikan keras ditunjukkan kepada si Airin. "Bila kamu bersikeras, aku juga akan lebih keras," ucap hantu itu. Scene pun berpindah ke hutan, yang dimana gue juga gak tahu itu di mana. Dan di sini dia dikejar-kejar sama hantu kepala buntung. Si Airin pun lari ketar-ketir, udah kayak dikejar rentenir. Karena kepala buntung itu larinya kencang, pada akhirnya cuma mimpi. Oke, lanjut. Airin pun langsung menceritakan kepada teman-temannya keanehan-keanehan yang terjadi pada dirinya, hingga membuat teman-temannya dibuat bingung akan hal itu. Dan sekarang hantu itu juga meneror ibunya, demikian juga dengan si Airin. Di sini teman-temannya berusaha untuk membujuk Airin untuk berhenti meneruskan novel itu. Akan tetapi Airin tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk menyelesaikan novelnya. Karena membuat novel adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Kita berpindah ke si Nadine yang baru pulang sekolah. Dan ternyata hantu itu juga meneror dia secara membabi buta. Di sela-sela itu Airin menelpon si Nadine namun tidak ada jawaban. Di sini kita bisa lihat gas LPG yang terbang-terbang gak jelas. Udah kayak kesurupan kuda lumping. Hingga gas LPG tersebut menghantam palanya si Nadine. Dia pun langsung tepar dibuatnya. Kita berpindah ke si Palen yang juga diganggu sama hantu itu. Hingga terjadi kejar-kejaran antara hantu pala buntung dan juga si Palen. Hingga akhirnya membawa dia ke tempat PLN. Karena terpojok, si Palen malah kesetrum listrik bertegangan tinggi hingga membuat dia tepar dan harus dibawa ke rumah sakit. Kabar duka itu langsung terdengar kepada pacarnya Nadine dan teman-temannya. Dan mereka pun langsung OTW ke rumah sakit. Saat Nadine menjenguk Palen, dia tak sengaja melihat ada foto Airin di dompetnya si Palen. Nadine pun langsung bertanya kepada si Airin, ada hubungan apa antara kalian berdua? Percintaan, bikin ribet emang. Oke, lanjut. Dan akhirnya scene menegangkan pun dimulai. Dengan diserangnya Palen dan dia disiksa sama hantu itu hingga dia pun mati mengenaskan. Tak butuh waktu lama hantu itu langsung masuk ke badannya si Nadine. Secara brutal dia menyerang teman-temannya. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai antara Nadine dengan Airin.
Ketika terpojok, Airin pun bersembunyi di kamar mayat. Karena ketahuan, Airin pun langsung dihajar habis-habisan dan dibanting-banting. Tak luput juga, si Chesa juga jadi korban amukannya si Nadine yang udah seperti mendapatkan kekuatan superhero. Di sela-sela pertarungan epik itu, Nadine berhasil dijatuhkan dan teramat terpaksa Airin pun langsung menusuk Nadine hingga dia pun tewas di tangannya sendiri. Bukannya berakhir, betapa membagongkannya, Nadine ini malah bangkit lagi dan mengamuk dan ending yang sangat membagongkan. Oke guys, inilah akhir dari film Hantu Jeruk Purut. Sesuai requestan penonton yang ada di video kemarin ya. Film ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu ambisius mengejar sesuatu yang kita inginkan, karena itu berakibat fatal kepada diri kalian sendiri. Dan mohon maaf ya guys ya, karena kita telat upload dan kita ini mengusahakan untuk upload secepatnya, karena di sini itu tidak memungkinkan untuk kalian bisa dengar sendiri kan. Nah begitulah, jadi kita sulit untuk bikin konten di bulan puasa ini karena banyak yang nggak tidur kalau malam guys ya. Jangan lupa kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit, see you next time video, bye bye.